Halo semuanya, perkenalkan saya Cita Ayu Lestari, mahasiswa dari ITSK RS Dr. Supraun, Prodi Informatika. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Revolusi Industri dengan materi Computational Thinking tahap ke-5, yaitu kasus yang saya angkat dari permasalahan yang terjadi dalam sebuah tempat magang saya, yaitu dari Kedeputian Sosialisasi dan Media, dan terjadi beberapa masalah-masalah tersebut yang terbagi beberapa posisi atau peran di dalamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari Direktur Sosialisasi Media atau Sosmed dengan menghadapi beberapa isu atau masalah akhir-akhir ini, yaitu terjadinya keterlambatan perancangan anggaran proyek karena terjadinya peraturan baru dari pemerintahan, yaitu efisiensi, sehingga menjadi keterlambatan perancangan anggaran. Selanjutnya juga terdapat konflik antar pegawai dan tidak transparannya teknologi digital, kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Dengan itu, saya membuat sebuah aplikasi di dalamnya, yaitu seperti e-arsip atau penyimpanan dokumen-dokumen yang terdapat di dalam kantor tersebut. Selain itu, juga terdapat Kasubdit atau Kepala Subdivisi dari Sosialisasi Media atau Sosmed dengan menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang pertama, saya ingin menjelaskan yaitu tidak adanya pemeliharaan sistem rutin sehingga terjadinya banyak peralatan kantor yang rusak dan kurangnya dukungan dari bidang IT. Dan maka demikian, magang saya di sana juga mendukung dari beberapa bagian bidang IT di dalam kantor tersebut. Selain itu, juga terdapat staf sosmed yang mengalami kesulitan seperti komputer yang terlambat, software yang sering error, berkurangnya efisiensi karena sering terjadinya program sosialisasi membuat penghambatan program tersebut karena kurangnya efisiensi tersebut. Jadi Kedeputian Sosialisasi dan Media ini sering merancang atau membuat program sosialisasi di luar sana, contohnya antar kampus ataupun di luar kota, entah luar pulau ataupun manapun itu, yaitu karena terjadinya efisiensi sehingga program tersebut hampir 50%-nya itu berkurang. Yang biasanya sebulan berapa kali, akhirnya jadi sebulan menjadi sekali atau 2 kali. Dan selain itu juga terdapat videografer atau orang yang biasanya ngeliput di sebuah acara Kedeputian Sosialisasi dan Media ataupun Lemhanas RI, yaitu yang sering mengalami hambatan dari videografer tersebut, stok kontaknya kantor yang kurang sehingga mengakibatkan untuk charger laptop 2 ataupun apapun itu juga sedikit kesusahan. Dan terutama saya juga sebagai anak magang juga kadang mengalami kesusahan untuk mencharger laptop, dan selain itu juga AC kantor tidak
boleh di atas 25 derajat Celcius. Karena efisiensi tersebut, selain itu juga software kursor error saat proses editing foto maupun video, sehingga keterlambatan untuk mengupload ke dalam sosmed. Dan saya juga mencoba menganalisis dari semua masalah-masalah tersebut, sehingga saya juga berpikir untuk menggunakan tahap dari computational thinking, yaitu saya sendiri dapat memecahkan masalah yang berdasarkan divisi masing-masing seperti posisi kerja direktur, kasubdit, staff, maupun videographer. Dan selain itu juga saya dari semua posisi itu menemukan beberapa hambatan atau infrastruktur komputer, software, AC, maupun listrik, sehingga juga terjadi kurangnya komunikasi dan transparansi dan minimnya dukungan teknologi dalam kantor tersebut. Dan dari inti masalah atau kesimpulan masalah dari yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu kurangnya perancangan dan manajemen teknologi serta komunikasi yang tidak efektif, sehingga mengakibatkan beberapa masalah tersebut terjadi. Mungkin saya juga akan menjelaskan algoritmanya dari masalah tersebut, yaitu mengelolanya. Anggaran mungkin udah sangat transparan atau jelas, dan mungkin itu sudah terjadi beberapa faktor di tempat lainnya. Dan selain itu juga menyediakan pelatihan teknologi bagi staff, dan itu juga sudah terjadi atau sudah dilakukan seperti paparan website dan lain-lain. Dan selain itu mungkin penghambatan fasilitas kantor, contohnya seperti AC, listrik, dan wifi juga dibatasin. Dari mungkin itu semua yang cuma bisa saya jelaskan. Demikian presentasi dari saya mengenai hasil computational thinking tahap kelima. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, atau mungkin menganalisisnya dengan mudah untuk dimengerti. Demikian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.